Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Nur Fuad Channel. Pertemuan kita pada kesempatan ini akan membahas tentang bab 1, konsep usul fikih, mata pelajaran fikih kelas 12 Madrasah Aliyah semester ganjil di pertemuan pertama. Kompetensi inti, KI1 sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan. Kompetensi dasar ada menghayati, mengamalkan, menganalisis, dan yang terakhir adalah menyajikan. Untuk selanjutnya yaitu indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran terdiri dari meyakini, mengajak, menjalankan, melaksanakan, membedakan, mengorganisir, menemukan, merangkum, dan yang terakhir adalah mempresentasikan. Untuk selanjutnya yaitu peta konsep. Ada pengertian fikih dan usul fikih, ada objek pembahasan ilmu fikih dan usul fikih, ada tujuan mempelajari fikih dan usul fikih, ruang lingkup, pertumbuhan dan pengembangan ilmu fikih dan usul fikih. Pertemuan pertama ada pengertian dan objek fikih dan usul fikih. Selanjutnya kita akan menuju ke materi pertama yaitu pengertian fikih dan pengertian usul fikih. Pengertian fikih menurut bahasa, kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab fiqhu yafqahu fiqha yang memiliki beberapa arti yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Sedangkan pengertian fikih menurut istilah ditinjau dari segi istilah dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf bahwa fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Selanjutnya adalah pengertian usul fikih. Pengertian usul fikih menurut bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asl yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fiqh sebagaimana yang diuraikan tersebut berarti paham atau mengerti secara mendalam. Adapun secara istilah usul fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Asy-Syaukani dan Kutub Mustafa Sanu. Menurut Muhammad Asy-Syaukani, fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istimbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Untuk materi yang kedua yaitu objek pembahasan. 1. Objek pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan cabang dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf. Berbagai aspek kehidupan mukallaf meliputi aspek yang pertama adalah aspek ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga adalah aspek jinayah. Objek pembahasan yang kedua adalah ilmu usul fikih. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah. Itulah materi pertemuan kita yaitu tentang pengertian dan objek ilmu fikih dan usul fikih. Untuk pertemuan kedua yang akan kita bahas adalah tujuan mempelajari ilmu fikih dan usul fikih dan menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ilmu usul fikih. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya. Kamu pasti berhasil. Sampai bertemu di pertemuan kedua. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar
Terima kasih, selamat belajar. Kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.